Salam, salam kasih dari kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Dan biarlah kami boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan yang boleh saudara dengarkan di setiap paginya. Dan biarlah kita menghayati bahwa firman Tuhan ini adalah suatu jawaban di setiap persoalan, di setiap yang apa kita pertanyakan kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak semua buku, tidak semua ilmu pengetahuan bisa menjawab segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, melalui renungan harian ini, biarlah kita mendapat suatu jawaban Tuhan atas segala persoalan, atas segala pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi karakter kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Selasa tanggal 8 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami pun dapat bersuka cita untuk berkat-Mu yang kami alami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi pada hari ini, tanggal 8 November 2022, Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia merasa prihatin melihat nabi-nabi yang ada di Yerusalem, begitu juga yang ada di Samaria, bahwa mereka sudah menyimpang dari kehendak Allah. Seharusnya nabi itu adalah kepanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan firman kebenaran. Namun nabi pada ketika Yeremia ini yang ada di Yerusalem maupun di Samaria adalah nabi-nabi palsu. Mereka menyampaikan yang berlawanan dengan firman Tuhan hanya untuk enak didengar, tapi sudah menyimpang dari kehendak Allah. Disitulah Yeremia tampil untuk mengingatkan nabi-nabi ini, lebih khusus ke nabi-nabi yang tugasnya menyampaikan firman Allah, firman kebenaran kepada umat Israel, baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Samaria. Kondisi saat itu, nabi yang ada di rumah ibadah sudah jauh menyimpang dari kehendak Allah. Kejahatan mereka sangat luar biasa. Mereka melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah.
Nabi menggunakan kenabiannya, nabi palsunya, untuk menyenangkan Nabi Baal atau Allah Baal, bangsa Samaria. Sehingga nabi palsu itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, baik yang ada di rumah ibadah. Mereka berpikir bahwa Allah tidak melihat mereka. Disitulah tampil Yeremia menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Samaria, bahwa Allah melihat apa yang kita sembunyikan. Jangankan badan kita, hati kita seperti apapun hati kita Tuhan tahu. Makanya perikop daripada atau nats ini bisa kita ambil sebagai temanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sering mengalami hal yang sama. Kita pikir kalau kita melakukan di luar penglihatan orang, kita merasa aman. Jika kita melakukan korupsi, tidak dilihat orang, kita merasa aman. Dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan lainnya yang kita pikir tidak dilihat oleh orang, tapi Tuhan melihatnya. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita, mari kita hidup sesuai dengan firman kebenaran yang dari Allah. Katakan iya jika iya, dan katakan tidak jika tidak. Kadang di zaman demokrasi ini, kadang kebenaran hakiki bisa dikalahkan oleh kebenaran karena demokrasi. Itu sudah kita perlihatkan di tahun-tahun yang lalu. Masih segar dalam ingatan kita barangkali seorang Ahok dan Buniani. Ahok dibilang bersalah dan Buniani dikatakan benar. Kesalahannya Ahok oleh karena demokrasi ada suara terbanyak sehingga Ahok dihukum. Jadi di alam demokrasi ini kita harus benar-benar memegang firman Tuhan. Tidak ada kebenaran karena didasari oleh demokrasi. Jangan kalah kebenaran yang hakiki oleh suara banyak, oleh suara yang banyak. Makanya seorang Kristen harus terlihat dimanapun dia berada. Itu menjadi pegangan kita. Katakan iya jika iya, katakan salah jika salah. Karena Tuhan melihat kita. Jangankan fisik kita, hati kita Tuhan melihat. Apa yang ada di dalam hati kita, ketulusan, kebenaran, atau sebaliknya. Oleh karena ini firman ini mengingatkan kita, jika sering kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, firman ini mengajak kita, mari kembali ke jalan yang benar. Jangan kalah karena suara terbanyak. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Jika di dunia ini kita kalah karena mengatakan kebenaran, pada akhirnya oleh Tuhan kita dikatakan benar. Kebenaran dari Allah menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peganglah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran di dalam hidup kita. Jika kita berjalan dengan lurus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Benar Tuhan, kami sering mengandalkan pikiran kami dan logika kami, sehingga kebenaran yang hakiki bisa
tidak kami lakukan karena memikirkan logika kami ataupun karena suara terbanyak. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa firman kebenaran yang dari Engkau adalah menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai hati dan pikiran kami. Karena kami tahu, Tuhan, dunia ini banyak tantangan yang menggoda kami melanggar perintah-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar bahwa dalam kehidupan ini banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan menjadi layak menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Hari ini juga kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.